Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dulu Bapak Haji Samsuar ketika dia jadi gubernur, dia bangun namanya Makarid. Makarid yang ada di Jalan Sudirman. Tapi saya dirubah menjadi LPTG. Itu Makarid itu dibangun beliau. Itu luar biasa itu Pak. Tidak ada yang buat di Indonesia itu kecuali dia sebagai seorang gubernur. Periksa apa itu Makarid? Makarid itu gunanya oleh dia itu menampung anak-anak kita. Karena dia kemarin itu program pertamanya dia membiayai 35.000 anak-anak kita yang menghafal Quran. Maka salah satu rahasia kenapa seperti menggeliat hafal Quran di Riau, rupanya itu ada support dari Pemprov untuk sekolah-sekolah tahfiz dan guru tahfiz. Jadi 35.000 orang. Tapi Bapak Ibu, kalau mereka menghafal Quran, dia hafal Quran, itu apa yang mereka hafal, mereka baca, kalau dari sembarang guru atau dia sendiri yang membaca, itu belum diakui hafalannya itu, bacaannya. Kecuali kalau punya sanad. Nah, itulah dibuatnya lembaga Makarid itu. Dibuat lembaga Makarid sehingga anak-anak yang sudah hafal, maka hafalannya ini dikukuhkan. Bagaimana dikukuhkan? Artinya apa? Diulang kembali bacaannya untuk dibenar. Namanya dia hafal Pak, tapi bacaan tidak selesai. Tapi dia hafal. Quran itu tak bisa hafalnya saja. Yang pertama Pak, husnul adabnya dulu, dibaca sesuai dengan tajwid dan kaedah-kaedah bacaan dari Rasulullah SAW. Nah, jadi orang-orang yang sudah hafal dari mana saja, dari kabupaten, kalau yang dia sudah hafal, nanti dikirim ke situ. Di situ digodok untuk betul-betul dia dimantapkan hafal Qurannya. Kemudian kalau sudah mantap hafal Qurannya, itu Dr. Mustafa Umar itu yang jadi direkturnya. Tahu Bapak Ibu, setelah Al-Quran dikirimlah anak itu, kemudian dites hafalannya. Kalau sudah dites hafalannya, dimantapkan hafalannya. Dan tidak sekedar itu, maka anak-anak ini didatangkan pakar-pakar qiraah dari Mesir, dari Madinah, itu didatangkan ke Riau. Setelah itu Ibu dibiayai mereka kadang dulu beberapa minggu untuk memberikan sanad kepada anak-anak kita yang sudah hafal Quran, supaya nanti betul-betul hafalannya itu diakui dan kokoh. Sebenarnya orang-orang Arab itu situ, Syekh itu cuma untuk mengapakan anak-anak kita supaya mereka punya sanad, sehingga dengan begitu tidak butuh lagi biaya kita mengirim mereka ke Mesir, mengirim mereka, tapi didatangkan. Sehingga anak-anak kita ada programnya. Apa sebenarnya programnya ke depan? Kalau sudah tercipta anak-anak yang hafal Quran, yang mana bacaan Qurannya sudah punya sanad dan hafalannya, inilah merintik mereka disebar ke seluruh Riau menjadi imam-imam masjid. Di samping dia jadi imam, Bapak Ibu sekalian, dia diberi tanggung jawab untuk mengajar anak-anak di sekitar masjid Al-Qur'an, membuka halaman tahfiz, dan nanti honornya, biaya hidupnya ditanggung oleh Pemprov. Itu program, dan itu program luar biasa, dan orang tidak banyak tak tahu. Quran itu. Lalu saya tanya, kenapa Bapak buat ini? Padahal dia bukan orang pesantren. Apa dia bilang? Tidak ada bos, keyakinan di saya saja. Kalau Quran kita perhatikan, negeri ini pasti sederhana saja. Karena dia bukan orang apa bisa berdalil hadis Rasulullah, Quran gitu tak. Tapi dia berpikir sederhana. Karena saya yakin kalau Quran kita perhatikan, negeri ini pasti negeri ini aman, negeri ini terlindungi.
ini Bapak Ibu sekalian, ini program ini, maka dia akan kembangkan. Kalau dia lanjut di program dia, kalau dia lanjut, ini jangan pula bilang kampanye ini, bilang pula kampanye ini. Tidak, saya menjelaskan program dia, Bapak Ibu. Kebetulan saja ini karena saya kebetulan aja, tapi tidak betul saya harus urutkan apa itu hakikat gedung Maqarib, dan itu diambil di atas tanah yang sangat mahal ke Jalan Sudirman itu, dekat dengan airport lagi, tapi itu dijadikan gedung Al-Quran. Insyaallah. Ke depan apa yang saya inginkan setelah Maqarib itu, Bapak Ibu, di situ dibawa anak-anak kita yang hafal Quran. Mereka diberi sana, didatangkan pakar-pakar Quran di mana. Di situ nanti setelah itu akan dibangun nanti kalau dia itu sebenarnya membuat dia memilih saya sebagai wakilnya. Karena proyek Quran itulah. Karena saya ingin membangun Universitas Al-Quran modern. Yang mana masalah-masalah Quran ini saya kepingin bahwa Riau sebagai dunia Melayu yang identik dengan Islam, di sini berdiri sebuah universitas Al-Quran yang menjadi rujukan nanti tempat datang orang untuk mencari Al-Quran, untuk mengambil syarat Al-Quran ke Riau, minimal Asia Tenggara. Coba Quran ini berkah. Nanti kalau sekarang kita coba tanya guru-guru SD, IT, SMP, IT yang ingin mengambil sanad kemana? Ke Jakarta, ke Surabaya. Ada yang sengaja diberangkatkan ke Mesir 1 tahun untuk mengambil sanad saja, itu baru pulang. Nah sekarang dibangun sendiri karena kita punya kekayaan, kita punya duit, kekayaan alam yang dimiliki oleh Riau ini yang identik dengan Melayu. Apa monumenter yang kita bangun untuk itu bukan hanya sekedar Islamic Center Bapak Ibu, tapi yang dibangun adalah Quran Center dan Universitas Al-Quran. Kalau sudah Quran tentu lengkap semua. Ini Bapak Ibu sekalian luar biasa. Kalau begitu nanti apa? Semua orang kena guru-guru pakar-pakar Quran itu kita kumpulkan di Riau, maka semua orang datang ke Masya Allah. Sudah ingin Bapak Ibu dari Aceh datang ke Riau, dari Surabaya datang ke Riau, dari Jakarta datang ke Riau, dari apa? Karena kita kalau di Surabaya itu Bapak Ibu, coba tanya nanti, itu mengambil sanad dari orang Indonesia yang sudah mengambil sanad ke Mesir, ke apa? Nanti orang-orang Indonesia yang sudah mengambil sanad itu, di situlah nanti guru-guru kita mengambil sanad. Kalau beliau tidak didatangkan langsung dari dan tinggal di sini. Nah, kalau nanti dia kalau sudah universitas, mereka dikasih rumah di sini, pakar-pakar Quran itu untuk mengajar dan mengembangkan Universitas Quran itu. Nah, kalau sudah begitu Bapak Ibu, dari mana-mana datang ke Riau untuk mengambil Al-Quran. Maka dengan begitu Riau terkenal dengan Qurannya. Nah, ini perlu saya jelaskan kepada masyarakat. Maka Maqarib itu saya lihat itu program luar biasa. Kenapa? Dia didampingi juga oleh Dr. Mustafa Umar yang mengerti bagaimana mengembangkan Al-Quran di dunia Melayu ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti begitu ya, anak-anak kita sudah banyak yang hafal Quran, yang punya sanad, enak Bapak Ibu. Anak-anak muda yang bagus-bagus Quran, pagi-pagi diundang, kita semua mendengar, buka kita mushaf, bagaimana Quran itu dibacanya. Itu tidak bisa tuh Bapak Ibu, itu tidak bisa main-main itu. Sebelum dia betul-betul tempat bacaannya, tak mungkin dikasih sanad. Jadi setelah dia dibacakan, bacaannya itu dipastikan seperti bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebagaimana Rasulullah membawakannya. Setelah itu baru dikasih namanya ijazah. Ijazah sanad. Nah, kalau dia punya sanad, enak. Ini kita ini tidak enak ini mengikuti imam kita ini, karena imam kita belum punya. Imam kita ini sudah punya sanad belum? Mungkin Fatihah saja belum punya sah. Punya dia? Oh, tapi Fatihah saja. Itu luar biasa. Esok ke depan kita budayakan riau seluruh masjid, imamnya hafiz Quran yang mempunyai sanad. Karena Bapak Ibu, bagi kita sholat itu adalah ibadah utama. Maka itulah ibadah yang kita sempurnakan. Penyempurnaan ibadah sholat kita dengan mengikuti imam yang hafiz Al-Quran dan memiliki sanad, sehingga tenang kita mengikuti dia dari Masya Allah. Ini program luar biasa ya. Jadi ini program namanya sumber daya manusia yang luar biasa Bapak Ibu untuk kebutuhan masyarakat.